Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah Physical Conditioning untuk program studi S1 Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Langsung saja, jadi sesuai dengan apa yang diamanatkan, saya buka presentasinya. Nah, adik-adik sekalian yang mungkin belum kenal, kita kenalan dulu. Tapi kalau yang sebagian sudah kenal ya tidak apa-apa. Jadi nama saya Rifki Komarullah, gelar dan lainnya ada. Jadi pendidikan terakhir saya adalah S3, berpartner dengan Pak Kurdi yang saat ini sedang menempuh program studi S3. Nah, untuk materi hari ini, adik-adik sekalian, terkait dengan faktor penentu kesehatan fisik. Ini saya rangkaikan terkait dengan physical conditioning atau kondisi fisik. Sebagai pengantar bahwa pada presentasi ini kita akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan fisik. Kita akan mendalami dampak dari gaya hidup, pola makan, dan aktivitas fisik terhadap kesehatan. Mari kita mulai. Yang pertama adalah terkait dengan faktor genetik. Nah, genetik ini apa yang diwariskan oleh orang tua kita. Faktor ini memainkan peran penting dalam menentukan kesehatan fisik seseorang, di mana karakteristik genetik dapat mempengaruhi kecenderungan terhadap penyakit tertentu dan respon tubuh terhadap lingkungan. Yang berikutnya adalah terkait dengan gaya hidup. Nah, gaya hidup yang sehat termasuk tidak merokok, menghindari alkohol yang berlebihan, syukur-syukur tidak mengkonsumsinya, dan tidur yang cukup di antara 8 sampai 9 jam kurang lebih sehari lah. Sangat penting untuk mempertahankan kondisi kesehatan fisik yang optimal. Nah, kemudian pola makan yang seimbang dan kaya akan nutrisi, makanan yang bergizi, yang bisa dijangkau, misalnya karbohidratnya bisa kita dapat dari nasi, dari sagu, dari petatas, dari keladi, dari singkong, kemudian disertai dengan sayuran-sayuran seperti bayam dan kawan-kawan itu yang bisa dijangkau dan lebih sehat. Kemudian untuk lauk pauknya bisa diperoleh dari protein nabati, dari tahu, tempe yang harganya juga terjangkau. Yang sangat berkontribusi pada kesehatan fisik. Nah, konsumsi berlebihan pada gula, garam, dan lemak jenuh dapat meningkatkan risiko penyakit kronis. Gula misalnya makan makanan yang manis atau minuman yang manis, garam itu makanan yang terlalu asin, nah lemak jenuh ini mungkin sebagian teman-teman yang suka dengan gorengan. Jadi hati-hati. Aktivitas fisik ini sangat penting. Tentunya aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kebugaran jantung, kekuatan otot, dan menurunkan risiko obesitas. Nah, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes. Berikutnya adalah stres. Stres yang berkepanjangan dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik. Manajemen stres yang baik seperti meditasi dan olahraga dibantu dengan unsur spiritual. Kita rajin berdoa, berpasrah diri pada Yang Maha Kuasa, kemudian rajin pergi ibadah, ini juga membantu untuk meminimalisir stres. Jadi di dunia ini sebagai manusia tentu kita tidak bisa lepas dari stres. Tetapi itu semua dapat membantu untuk mengurangi dampak negatif stres yang berlebihan. Termasuk juga menjalin pertemanan, komunikasi dengan orang lain ini juga menjadi penting. Berikutnya adalah lingkungan. Faktor lingkungan seperti polusi udara, kualitas air, dan paparan zat kimia dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik. Oleh karenanya,
perlindungan lingkungan sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Jadi mari kita untuk menjaga ekosistem dengan tidak membuang sampah secara sembarangan, tidak membakar atau menebang pohon secara sembarangan dan kemudian dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Karena lingkungan yang terjaga akan memastikan kualitas oksigen yang baik. Berikutnya adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial ini seperti ekonomi, pendidikan. Jadi modal ekonomi yang kita miliki dan strata pendidikan itu juga sangat menentukan bagaimana cara kita untuk menjaga kondisi fisik. Karena tingkat pengetahuannya tentu akan berbeda. Dan kemudian akses terhadap layanan kesehatan yang mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Maka kemudian ada namanya BPJS atau Kartu Jaminan Kesehatan yang memastikan kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan yang sangat penting. Berikutnya lagi adalah kesehatan mental. Nah, kesehatan mental yang baik ini sangat berhubungan dengan kesehatan fisik. Gangguan mental seperti depresi dan kecemasan yang berlebihan dapat mempengaruhi pola makan, tidur, dan perilaku yang berdampak pada kesehatan. Akhirnya kita kemudian lari ke hal-hal yang negatif. Saya harapkan tidak ada untuk adik-adik sekalian di kelas ini. Berikutnya adalah keseimbangan kerja dan istirahat. Jadi tubuh ini juga perlu kerja supaya aktivitas ini terjaga, tetapi juga perlu diimbangi dengan istirahat yang cukup untuk memastikan bahwa kesehatan fisik kita terjaga. Kurangnya istirahat dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan gangguan tidur. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit? Dulu waktu kita kecil ada namanya imunisasi, vaksinasi, dan kawan-kawan. Nah, sekarang yang juga bisa kita lakukan adalah pemeriksaan kesehatan berkala. Kalau kita tidak pergi ke fasilitas kesehatan, paling tidak kita bisa mengecek pada saat kita bangun tidur, tubuh kita rasanya bagaimana. Kemudian bisa juga dengan mengecek denyut nadi kita sebelum mengawali aktivitas. Dan juga yang penting adalah pola hidup sehat ini merupakan langkah penting untuk menjaga supaya kita terhindar dari penyakit. Edukasi atau sarana pendidikan, sarana pembelajaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyakit sangat diperlukan. Oleh karenanya, adik-adik sekalian, karena kita sudah di perguruan tinggi, mari juga untuk mengajarkan hal-hal yang baik, terutama kesehatan di lingkungan kita kalau kita pulang kampung. Kesimpulan dari apa yang hari ini saya sampaikan adalah bahwa faktor-faktor seperti genetik, gaya hidup, pola makan, aktivitas fisik, stres, lingkungan, faktor sosial, kesehatan mental, dan keseimbangan kerja istirahat berperan dalam menentukan kesehatan fisik kita. Kemudian pencegahan penyakit dan promosi kesehatan yang penting ini dapat meningkatkan kesehatan fisik karena pengetahuan masyarakat meningkat. Nah, ini nanti materinya saya share di grup, disertai dengan ada beberapa hal yang nanti apabila teman-teman ingin diskusi lebih lanjut, baik melalui email atau melalui WA atau WhatsApp. Nah, hari ini demikian. Jadi ringkasnya semacam itu. Nanti saya bagikan materinya. Saya buka dulu apa namanya unmute-nya. Nah, teman-teman silakan kalau ada yang mau disampaikan ataupun ditanyakan. Kalau tidak ada ya saya cukupkan. Silakan. Bisa dibuka itu kalau ada yang mau bertanya atau mau disampaikan apa. Itu sudah saya buka apa namanya unmute-nya.
Bagaimana? Paham? Halo? Siap, paham Bapak. Oke. Oh, ini saya tawarkan. Kalau minggu depan saya kembali masuk mengajar, kita lewat Zoom lagi atau kita lewat perkuliahan langsung, tapi Bapak minta waktunya disesuaikan, jangan hari Rabu. Bagaimana saya tawarkan? Tetap lewat Zoom atau kita ketemu langsung tapi harinya digeser. Silakan. Ya, bagaimana? Kalau tidak ada yang mau disampaikan ya sudah saya akhiri tanpa ada maksudnya kesimpulan waktu. Bapak kalau macam di minggu, maksudnya kalau yang hari Senin sampai hari Rabu tuh semua full dengan mata kuliah. Mungkin yang konsentrasi di hari ini saja Bapak. Oh iya ya, ini hari Kamis ya. Bagaimana Dek? Saya tawarkan. Kalau nanti Pak Kurdi yang bisa ngisi, beliau. Kalau saya ajar lewat Zoom. Bisa kalau Ya. Kalau lewat Zoom kan enaknya mungkin teman-teman bisa di kamar, bisa di kebun, bisa di mana saja bisa. iya betul Bapak. Iya. Minggu depan lewat Zoom lagi kalau nanti Bapak yang ngisi ya. Siap Bapak, bisa. Bapak. Ya Bapak. Ya. Siap Bapak. Saya sepakat. Ya. Saya sepakat Bapak. Oke. Ya nanti tolong yang hari Bapak saya tidak sepakat. Ya kenapa? Bapak karena kadang-kadang kita itu tiap hari kadang tidak ada pulsa, jadi jangan sampai Zoom baru kita tidak ada pulsa lagi, bagaimana Bapak? Satu HP bisa dipakai berdua, bisa dipakai bertiga. Dekatnya situ ada temannya enggak? Oke, siap Bapak, siap. Ya. Oke. Jadi siap Bapak. Jangan dikira mahasiswa, Bapak juga sebagai dosen kadang-kadang kanker kantong kering. Itu ya. Tapi Bapak saya ada pertanyaan lagi Bapak. Ya, bagaimana Dek? Setiap mata kuliah yang Bapak terapkan di Zoom nanti bisa share di grup kah? Oh ya, bisa. Setiap mata kuliah yang Bapak ajar, biasanya saya kasih materinya. Kalau ada buku yang Bapak bikin malah juga saya bagi. Untuk mata kuliah ini belum Bapak bikin buku. Supaya kita juga bisa belajar di rumah begitu Bapak. Oh, baik. Siap Komandan. Nanti saya share materinya. Apa yang dibutuhkan? Kecuali pacar, Bapak tidak bisa. Siap Bapak. Ya. Ini semester berapa, Dek? Semester 4 Bapak. Sudah punya pacar? Sudah putus. Banyak itu Bapak, banyak. Pacar banyak. Itu cari adik-adiknya semester 2 itu loh. Itu. Iya Bapak, siap. Iya, kalau susah anak-anak semester 2 ya cari anak-anak SMA. Dekat Kuncen itu kan ada anak-anak SMA. Nanti tapi Bapak saya itu pacar banyak gitu. Oh, pacar banyak enggak apa-apa, yang penting istri satu. Kalau punya istri terus punya pacar lah jangan, itu bahaya. Oke, hari ini demikian ya. Nanti tolong diisi absen di grup yang hari ini hadir. Nanti saya cocokkan dengan rekaman ini, Bapak rekam di Zoom-nya ini. Hanya ada beberapa Zoom yang tidak ada namanya. Nah, nanti makanya dibantu untuk ngisi absen di grup. Berikutnya lagi kalau
nanti minggu depan Bapak yang ngisi, saya ulangi lagi, 1 HP bisa dipakai 1 kelas. Nggak apa-apa. Bapak, izin tanya lagi Bapak. Apa? Ini menyangkut dengan absen, kalau di grup nanti yang tidak ikut nanti bisa gabung, jadi kita ini apa absen di obrolan saja kah? Kalau absen di obrolan lama deh. Begini, di sini ketua kelasnya siapa ini? Itu ada Esta kah Esto. Carlota. Carlota ya. Oke ya. Nanti masing-masing yang hadir hari ini kirim japri nama ke ketua kelasnya. Kalau sudah terkumpul nama-namanya nanti kirim ke Bapak. Siap Bapak, siap. Ya, nanti saya bagi materinya. Di dalam materi itu Siap Bapak, siap. ada nomor WA-nya Bapak. Siap. Komunikasi dengan Siap, saya. Bapak, siap. Silahkan, yang penting jelas. Nah, biasanya kalau yang saya misalnya ada teman-teman tanya, selamat pagi Bapak. Nah, begitu saja biasanya Bapak juga bingung. Nah, selamat pagi namanya siapa, apa kebutuhannya gitu. Kalau hanya selamat pagi ya tahu kalau hari ini selamat pagi. Yang penting saya tahu dengan siapa. Begitu dulu ya teman-teman sekalian. Siap Bapak, siap. Yang belum Terima makan kasih Bapak. sama-sama. Siap Bapak, terima kasih. Sama-sama. Yang belum makan pagi dulu. Yang belum punya pacar cari Siap Bapak. pacar. Ya, kalau sudah putus cari lagi. Iya. Aduh Bapak. Iya, oke, terima kasih. Saya pikir itu Ya. selesai dari perkuliahan kasih, ini. Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Silakan nanti berdoa sesuai dengan apa yang kita yakini. Berdoa syukur bahwa hari ini sudah dilaksanakan perkuliahan. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi. Sampai jumpa kembali. Zoom saya tutup. Bapak, terima kasih. Selamat Waalaikumsalam. pagi Bapak. Sama-sama. Ya, saya tutup. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi ya. Mares. Esto